Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat kentang crispy. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 25 sendok makan tepung terigu pro tinggi atau setara 250 gram, 2 sendok makan gula pasir, 2,5 sendok makan susu bubuk, 2 kuning telur, 1 sendok teh ragi instan. Karena ini raginya masih baru, nggak perlu dites keaktifannya terlebih dahulu. 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. 100 gram itu berat bersihnya ya. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan sedang supaya tidak terlalu banyak udara yang masuk ke dalam adonan. Tambahkan 60 ml air es. Berhubung ini diuleni menggunakan mixer, jadi airnya menggunakan air es suhu kulkas. Kalau mau diuleni menggunakan tangan juga boleh. Setelah mulai tercampur merata, matikan mixernya. Tambahkan 1 sendok makan margarin, dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diuleni lagi sampai kalis elastis. Kurang lebih selama 15 menit menggunakan kecepatan sedang. Dirasa adonan kalian masih terlalu kering, boleh tambahkan 1-2 sendok makan air putih. Setelah dimixer selama 15 menit, adonannya sudah kalis elastis. Jadi ini tadi saya tidak menambahkan air sama sekali, cukup yang 60 ml saja di awal tadi. Kemudian matikan mixernya. Supaya nggak lengket, boleh tangannya diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Selanjutnya bulatkan adonan. Istirahatkan selama 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian tinju dan kempiskan adonan supaya nggak lengket, boleh ditaburi menggunakan sedikit tepung terigu. Kemudian pindahkan ke alas kerja. Kemudian bulatkan adonan. Bagi adonan menjadi 13 bagian sama rata. Ini nggak saya timbang, cukup dikira-kira saja. Kalau mau diperkecil lagi, dijadikan 15 juga boleh, sesuai selera. Setelah adonannya sudah dibagi menjadi 13 bagian sama rata, ambil satu adonan, sisanya tutup menggunakan kain lap bersih supaya nggak kering dan terkena udara. Kemudian bulatkan adonan hingga adonannya benar-benar mulus. Rounding di atas tangan, boleh juga dironding di atas meja. Sedikit dicubit-cubit supaya adonannya bisa mulus dan rapi. Dirasa tangan kalian masih lengket, boleh diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata.
Nah, seperti ini ya. Kemudian tata di atas loyang atau alas yang sudah ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Tujuannya supaya nanti kalau adonannya mau digoreng, diangkat, gak mudah penyok. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, kemudian tutup menggunakan kain lap bersih lalu istirahatkan selama 30 menit. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian pipihkan pelan-pelan, lubangi bagian tengahnya menggunakan sepuit atau tutup botol. Tapi sebelumnya jangan lupa celupkan ke dalam tepung terigu terlebih dahulu supaya nggak lengket. Setelah adonannya sudah diberi lubang semuanya, kemudian siapkan 3 putih telur. Celupkan satu persatu ke dalam putih telur, kemudian tiriskan. Baluri dengan tepung panir sampai tercampur merata. Saya lanjut menggunakan tangan, sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dibaluri dengan tepung panir semuanya, kemudian tutup menggunakan kain lap bersih, lalu istirahatkan selama 10 menit supaya adonannya rileks. Setelah 10 menit, siapkan wajan berisi minyak panas, kemudian gunakan api kecil supaya nggak mudah gosong. Masukkan donatnya satu persatu ke dalam wajan secukupnya. Menggoreng donat supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak, jadi cukup 1 kali balik saja. Diintip sedikit bagian bawahnya, dirasa sudah kecoklatan merata, baru dibalik satu persatu. Setelah sisi bagian bawahnya sudah matang merata, kemudian angkat. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Usahakan donatnya jangan sampai tertumpuk supaya nggak mudah penyok. Nah, ini dia hasilnya, donat kentang crispy-nya sudah jadi. Hasilnya sebesar ini, semontok ini. Satu resep saya jadikan 13 biji, boleh juga kalau dijadikan 15 biji. Hasilnya nanti akan lebih kecil. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Dari teksturnya kelihatan kalau ini super lembut banget. Walaupun ditekan sekencang mungkin, donatnya akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Dari sobekannya kelihatan kalau ini serat-seratnya halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, super lembut. Serat-seratnya halus, enak. Boleh juga kalau mau dicocol menggunakan saus sambal, atau boleh juga kalau mau dicocol menggunakan glaze. Rasanya enak, lembut. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Cocok banget untuk ide jualan, hantaran pernikahan, acara keluarga, ide bisnis, dijamin ini recommended.
Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.